apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel dan kita berbangga hati karena akhirnya Timnas Voli Indonesia U21 bisa memenangkan pertandingan pertama mereka di event internasional di Piala Dunia U21 dengan mengandaskan Kanada dengan skor 3-1, 28-26, 25-18, 18-25 dan 25-21 di Jawa Pos Arena Surabaya, Jawa Timur hari Jumat malam. Dan timnas putri Indonesia memang membalas kekalahan pertama atas Vietnam dan mereka banyak mengevaluasi apa yang harus dilakukan dan akhirnya evaluasi itu berhasil dengan membuktikan mereka bisa keluar dari tekanan, mereka bermain lebih kompak, mereka bermain lebih solid, mereka benar-benar effortnya luar biasa, mereka mengejar bola dan akhirnya mereka bisa membungkam Kanada dan ini adalah suatu pertandingan yang benar-benar membanggakan. Nah, Pascaline Mahuse mencetak poin terbanyak untuk timnas voli putri Indonesia dengan 18 poin, Junaida Santi menyumbang 17 poin, Namira Maradanti dan Kadek Diva masing-masing mencetak 9 poin. Ini merupakan kemenangan pertama timnas voli Indonesia U21 pada laga pertama tim asuhan Marcos Sugiyama ini takluk dari Vietnam 0-3. Sementara itu Kanada, bagi Kanada ini adalah kekalahan kedua setelah sebelumnya mereka menyerah 0-3 dari Argentina. Nah, pelatih timnas putri Indonesia Marcos Sugiyama memainkan Alfa Hasra Nurhaliza, Kadek Diva, Chelsea Berliana Nurtomo, Junaida Santi, Namira Maradanti, Pascaline Mahuse sebagai starting 6 dan memang itu sudah mulai kelihatan ya. Pertandingan di set yang pertama Indonesia memang sempat tertinggal 6-8 dari Kanada, tetapi Junaida Santi mampu terus mengimbangi permainan Kanada dan menembus skor 16-16 dan memasuki poin-poin psikologis. Indonesia berbalik unggul dan punya kesempatan memenangkan set pertama, namun Kanada dapat menyamakan 24-24 setelah 2 kali juice spike Junaida Santi memastikan Indonesia merebut set pertama dengan 28-26. Memasuki set yang kedua, pelatih Indonesia Marcos Sugiyama tetap mempertahankan starting 6-nya. Indonesia sempat tertinggal 4-6 sebelum berbalik unggul 8-6 dan tampil percaya diri. Indonesia terus memimpin dan menutup set ini dengan 25-18. Dan kemudian jalannya set ketiga, Kanada mencoba bangkit. Logan King dan kawan-kawan terus memimpin perolehan poin atas Indonesia mulai dari 8-5, 16-13 hingga mereka merebut set yang ketiga dengan 25-18. Kecolongan di set yang ketiga, Indonesia bisa tampil lebih baik dengan mengistirahatkan beberapa pemain di set yang ketiga karena mungkin merasa tidak bisa mengejar untuk set yang ketiga. Jadi dengan istirahatnya beberapa pemain utama, mereka bisa memberikan performa yang bagus di set yang keempat dan ini terbukti ya. Dan Indonesia bisa menang melawan Kanada dengan skor 25-21 walaupun dengan susah payah dan tidak mudah untuk bisa mengalahkan Kanada. Nah, jangan lupa di hari Sabtu Indonesia akan melawan Puerto Rico di jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan di hari Minggu tanggal 11 Agustus jam 7 malam juga Indonesia melawan Serbia, dan hari Senin 12 Agustus jam 7 malam Indonesia melawan Argentina. Dan pertandingan sesungguhnya itu akan terjadi ketika Indonesia melawan Serbia dan Argentina, karena sekarang Argentina di posisi pertama di puncak klasemen, kemudian Vietnam disusul Serbia, Indonesia menduduki peringkat yang keempat. Apabila Indonesia misalnya bisa mengalahkan Puerto Rico ya, berarti Indonesia ada kesempatan untuk naik ke peringkat yang keempat. Apalagi nanti kalau bisa mengalahkan Serbia dan Argentina, dan ini bukan merupakan hal yang mudah karena banyak pemain-pemain terbaik yang sudah berpengalaman itu ada di Argentina dan Serbia, dan kita tahu bola voli di dua negara ini termasuk cabang olahraga unggulan dan mereka memiliki pemain-pemain terbaik. Namun dengan usaha dan kerja keras mudah-mudahan saja pemain Indonesia bisa mengimbangi ya Argentina dan juga Serbia, karena bagaimanapun juga untuk pertandingan internasional pertama kali untuk U21 dan mereka banyak belajar dari pemain-pemain berpengalaman. Ini adalah sesuatu pengalaman yang tidak akan pernah didapatkan dimanapun, kapanpun, dan mereka diharapkan akan terus bertumbuh, permainan mereka semakin solid.
dan mereka jangan down atau juga jangan kena mental hanya karena berhadapan dengan negara-negara kuat di bola voli ya, terutama di U21. Dan kita harapkan mereka bisa benar-benar bisa memberikan permainan yang terbaik. Pokoknya mainnya lepas, rileks di lapangan, chemistry-nya dijaga dan jangan pantang menyerah. Itu dia kalau pengen bisa mengimbangi permainan-permainan dari negara Eropa, Eropa Timur, Eropa Amerika Latin. Itu mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun bukan tidak mungkin ya, bola itu bulat, segala sesuatu bisa saja terjadi. Dan kita harapkan Indonesia bisa masuk 16 besar. Jadi di poolnya Indonesia paling tidak menduduki peringkat yang keempat sehingga masuk ke 16 besar. Dan kalau ini bisa jadi masuk 16 besar, ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi Junaida Santi dan kawan-kawan. Patut diapresiasi peran dari pelatih Marco Sugiyama yang luar biasa. Pelatih ini memang memberikan banyak sekali masukan. Dia tidak segan-segan untuk mengkorupsi, untuk teriak, dan juga apabila anak-anaknya lengah atau konsentrasi hilang untuk kembali memberikan semangat, dan juga termasuk asisten pelatih yang lainnya. Dan memang ada satu hal yang menjadi credit point atau harus dikritisi, bahwa semakin lama pemain timnas Indonesia mereka latih bersama atau TC gitu kan, yang selama ini lebih kurang 3 bulan, itu akan lebih mudah untuk mematangkan permainan mereka, chemistry mereka, kerjasama mereka, dan masih banyak lagi. Dan ini membuktikan bahwa pembinaan dan TC itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar pemain-pemain Indonesia bisa meningkatkan skill dan kekompakan mereka. Selain mereka harus pergi berlatih tandang ke negara lain, ada pertandingan persahabatan, dan masih banyak lagi, karena semakin banyak jam terbang, semakin banyak mereka melawan negara-negara lain, akan semakin banyak rasa kepercayaan diri mereka, skill mereka akan bertambah, dan itulah yang harus dilakukan oleh pengurus di masa-masa yang akan datang. Oke, terima kasih yang sudah nonton vlog ini. Mudah-mudahan saja pertandingan sesungguhnya nanti itu adalah ketika melawan Serbia dan Argentina. Apapun hasilnya, kita tetap dukung ya pemain-pemain muda Indonesia untuk bisa memberikan permainan yang terbaik di kejuaraan dunia FIPB Wanita U21 yang berlangsung di Surabaya. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.